Di pabrik ini, berbagai jenis frozen food diproduksi dengan standar restoran mewah dan hotel berbintang. Kapasitas produksinya mencapai lebih dari 1.000 pieces per hari. Produknya mulai dari yang familiar seperti pastel dan siomay, sampai yang jarang kita temui dalam bentuk frozen food seperti cheesy bomb dan arancini. Produksi arancini, ini signature menu kita. Itu arancini itu sebenarnya cemilan atau snack yang dari Itali berbahan dasar beras arborio, atau kalau misalkan kita udah masak tuh biasanya kita bilang risotto. Risotto ya, jadi risotto. Jadi kita masak dengan kaldu, kita masukkan herb spices di situ, lalu kita masukkan keju, butter, baru kita filling pakai keju lagi, keju mozzarella, kita bulatkan, lalu kita panir pakai tepung breadcrumb. Kita menggunakan beras jenis arborio rice. Kita dry toast terlebih dahulu. Ini kita dry toast berasnya terlebih dahulu biar dia sedikit ada color sebelum kita masukkan kaldu jamur. Ya, sampai berasnya itu jadi seperti tekstur nasi. Tapi sebelum nanti kita finishing terakhir, baru kita akan masukkan jamur, butter, lalu bumbu-bumbu lainnya. Kalau ini kita masak slow and low, jadi saran bisa sampai 15-20 menitan. Ya, kita memang masak dia di api sedang biar dia betul-betul masak, betul-betul sampai matang. Maaf, kalau sampai airnya habis itu perlu diaduk-aduk terus nggak? Apa Ya. bisa ditinggal? Ya, kita perlu aduk terus biar dia nggak ada yang nempel di saucepannya ya. Nah. Benar-benar full jamur, rasionya 2:1. Ini kita pakai 4 jenis keju, kita mix di sini. Mulai yang kita masukin yang teksturnya lebih keras dulu, biar dia termasak lebih dahulu sebelum yang soft atau yang lebih cheesy. Kita aduk dulu biar benar-benar rata semuanya. Jadi kita 4 jenis keju itu berbeda. Ada yang kita cari dari segi rasanya, kegurihannya, asinnya, lalu ada yang teksturnya juga, jadi dia cari cheesy dan creamy-nya. Di sini kita cari creamy dan stretchy-nya. Butter atau margarin? Butter. Butter. Kalau ini butter. Aduk sampai dia benar-benar nyatu. Kalau pertimbangannya kenapa kita akhirnya signature menu kita adalah truffle mushroom arancini, itu yang pertama karena memang pada saat terakhir saya bekerja di Hotel Bintang 5 itu saya in charge di pizza pasta dan sering sekali melakukan proses masak yang berbahan dasar dari bahan-bahan western dan juga masakan Itali juga. Lalu memang cukup sering kita bikin produk arancini ini. Lalu akhirnya kita berdiskusi bersama, dan arancini ini setelah kita ada beberapa menu-menu juga sebelumnya seperti bitterballen itu kita juga lakukan research and development, tapi arancini yang menjadi feedbacknya paling bagus dari market. Jadi ya sebelum kita publish itu kita juga kasih ke keluarga, teman, jadi untuk mereka coba. Loyal customer kita. Betul, loyal customer kita. Jadi dari situ kita dapat masukan dari mereka, oh
arancini nih enak nih, memang bisa menjadi signature dan pioneer untuk pertama kali kita hadirkan di dalam bentuk frozen dan bisa dinikmati di rumah-rumah. Karena kalau memang kita tahu biasanya produk truffle mushroom arancini ini biasanya kita temukan di hotel ataupun di restoran-restoran yang memang cukup mewah. Maka dari itu kita akhirnya setelah dapat improvement dan feedback daripada orang-orang, baru kita putuskan memang kita mau menjadikan arancini ini signature menu kita. Jose Food sendiri itu kita berfokus di premium frozen snack dan frozen food. Seperti tagline kita, spesialis bintang 5, kita mau memberikan makanan-makanan beku atau snack-snack beku yang berstandar bintang 5 yang bisa dinikmati di rumah-rumah dari setiap orang yang mencoba produk kami. Awal mulanya Jose Food ini sebenarnya berdirinya itu sudah dari tahun 90-an. Ibu saya yang mulai merintis bisnis ini. Dulu namanya itu belum Jose Food, nama si Deb's Kitchen atau Debbie's Kitchen dari nama ibu saya sendiri, Debbie, seperti itu. Nah, sekitar tahun 2019 kami berdua ini mulai berpikir untuk meneruskan bisnis ibu saya gitu. Jadi kita mulai berpikir nih gimana kalau misalnya kita rebranding dari nama kita berdua, Jonathan dan Stefania, jadi Jose. Waktu itu belum Jose Food tapi Jose Kitchen gitu. Nah, dulu bisnis ini memang masih bisnis sampingan sih, belum jadi kita fokus benar-benar mengembangkan menjadi lebih profesional seperti itu. Nah, puji Tuhan setelah terkumpulnya dana, terus juga demand juga semakin banyak, kepercayaan customer sama Jose Kitchen pada saat itu juga semakin besar. Jadi kita mulai berpikir untuk oke, kita fokus nih untuk mengembangkan bisnis frozen food premium yang bisa jadi pionir makanan-makanan premium di Indonesia. Kita bikinlah brand kita jadi Jose Food. Oh, kebetulan kalau ibu saya memang backgroundnya chef, adik saya juga chef kebetulan. Backgroundnya sendiri pernah chef de party di salah satu hotel di Bintang 5 di Jakarta. Ya. Kalau aku sendiri itu ke manajemen keuangan. Jadi kita kayak bagi tugas ya. Bagi tugas. Jadi secara produk dan operasional itu ada mama saya dengan saya, lalu secara administrasi dan keuangan itu dibantu saya. Ini kan prosesnya setengah matang dulu nih, kita goreng dulu supaya kan dia bentuknya jadi firm gitu. Jadi pada saat di packaging dia tidak pletat gitu ya, jadi tetap bagus bentuknya. Terus kalau misalnya menjaga ketahanan dari produk itu sendiri juga dengan setengah matang. Lebih tahan lama kalau digoreng dulu ya? Betul, jadi kita udah trial error ya selama beberapa tahun, jadi memang paling baik setengah matang. Sekitar nggak nyampe 10 menit sih, 5 menitan, sampai dia tuh bener-bener warnanya tidak ada yang bening lagi. Jadi luarnya teksturnya sudah firm, udah keras gitu, jadi baru kita angkat. Kita udah pakai dositer di sini untuk menjaga crispiness daripada si kulit pastelnya itu. Jadi kita udah nggak pakai mesin biasa, tapi menggunakan mesin dositer. Jadi kalau misalnya dulu itu kita masih skalanya tuh sangat kecil, masih home industry, semua tuh serba manual, terus kadang juga resep masih filling, ya kan, pakai filling. Nah, sedangkan kalau sudah di central kitchen kita sudah tidak bisa seperti itu, kita sudah ada standar resepnya, di mana kita bisa memproduksi dengan skala yang lebih besar, tapi dengan standar kualitas yang sama, rasa yang sama. Jadi seperti itu Kak. Tantangannya sendiri sebenarnya menurut saya pribadi itu justru masa transisi ini, dimana kita harus banyak penyesuaian dari yang skala home industry tadi menjadi skala yang lebih besar tanpa mengurangi kualitas yang sudah kita bangun dan kita jaga. Kalau secara operasional tantangannya pasti adalah di orang. Ya, orang kita harus bisa sama-sama, yang pertama itu sharing knowledge. Lalu penggunaan alat itu juga penting, jadi kita training penggunaan alat, terus sharing knowledge, lalu delegasi pekerjaan kita juga harus mulai mempercayakan tim kita untuk bisa melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi dari segi operasional itu sih, tapi sejauh ini tim kita juga didukung dengan tim-tim yang sangat bagus, sama-sama mau belajar. Jadi ya
masih bisa teratasi. Sehari bisa berapa pieces produksi? Atau berapa pack ya? Gimana hitungan itu? Iya, kalau hitungannya kita itu biasanya per resep. Ya, kalau misalkan kapasitas saat ini sih kita per hari udah di atas 1000 untuk produksinya. Tapi itu kembali lagi kita lihat bagaimana permintaan. Kalau misalkan karena kami juga ada supply ke beberapa hotel bintang 5 dan juga beberapa kafe juga dan restoran, dan rata-rata mereka memang ada yang permintaannya itu dalam waktu dekat, misalkan besok minta tolong dikirim, lusa minta, itu kita bisa kejar sampai ke di atas dari 1000, 2000 bisa kita. Jadi kita menyesuaikan dari permintaan juga. Untuk proses pembekuan Josephine kita menggunakan glass freezer. Jadi glass freezer itu bisa sampai minus 50 derajat. Jadi dalam 45 menit sampai 60 menit kita sudah bisa membekukan produk-produk kita untuk menjaga kualitas kan, suhu waktu itu lebih baik, lebih cepat membeku, jadi kualitas tetap terjaga. Glass freezer itu apa ya? Glass freezer itu adalah salah satu model freezer, tapi dia menggunakan suhu yang lebih cepat membeku, waktunya juga lebih cepat. Beda dengan freezer biasa ya? Beda dengan freezer biasa, jadi ini mempercepat proses pembekuan makanan. Yang diproduksi hari ini Packing pasti akan di packing semua hari ini, nggak ada nyisa. Betul. Jadi karena kita sudah menggunakan glass freezer, semua produk yang kita proses langsung packing hari ini, kita juga langsung kasih kode produksi, expired date, langsung kita store di penyimpanan freezer biasa. Yang pertama kalau standar bagi khususnya hotel-hotel bintang 5 itu yang pertama pasti sertifikasi, dan memang kita sudah berbadan PT. Lalu yang pertama pasti halal. Lalu kita sekarang juga lagi on proses BPOM. Terus yang ketiga pasti standar hygiene dan sanitasi. Biasanya mereka melakukan visit ke factory juga, jadi mereka pastikan semuanya itu betul-betul terstandarisasi, mulai dari masuknya barang, masuknya orang, proses pencucian, penyimpanan, pengolahan, pemasakan, packaging, sampai dengan penyimpanan produk jadi, itu semua biasanya mereka pastikan memang sudah terstandarisasi dengan sangat baik. Jadi mereka lakukan visit, mereka juga lihat bagaimana hal-hal kecil yang mungkin itu pengaruh kepada mereka. Yang pertama pasti menggunakan filter air, terus water heater, terus bagaimana sistem pembuangan sampah seperti itu menjadi take note bagi mereka, dan itu yang memang kita poin-poin itu yang kita juga terapkan di sini. Jadi standar itu yang memang biasanya mereka inginkan dari supplier atau vendor mereka. Ibarat kata produk kita itu menjadi bagian dari brand mereka. Jadi kita juga harus mempertimbangkan restoran fine dining ataupun restoran hotel bintang 5 yang menggunakan produk kita sebagai brand mereka. Jadi selain kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, tadi sudah dijelaskan juga hygiene-nya seperti apa, bahkan sampai ke bentuk-bentuknya kita harus sesuai dengan standar yang baik. Kita punya pack Horeca untuk ke hotel, restoran, kafe. Oh, jadi udah dari glass freezer, terus di packing, terus masuk ke sini ya? Betul, untuk packing Horeca dan retail itu juga berbeda Kak, karena jumlah quantity dalam packingnya juga berbeda. Oh, lebih besar ya dia ya? Betul, karena kan kalau untuk Horeca, mereka batch-nya yang diambil juga bisa ratusan ribuan untuk produk kami. Salah satunya ini arancini Kak. Arancini juga salah satu menu yang sangat digemari untuk Horeca. Makanya banyak, terus best sellernya pastel, ada lumpia juga. Kalau dari kita berdua nih, kita melihat adanya potensi daripada produk-produk ibu saya yang memang sudah menahun ya dari tahun 90-an. Kita lihat memang kualitasnya oke, dan kita yakin dengan produk kita, jadi kita melihat adanya peluang untuk mengembangkan bisnis ini kayak gitu. Dan juga ditambah dengan background ibu dan adik saya yang memang chef, jadi
apalagi nih yang perlu ditakutkan? Kita udah punya produk oke, gitu. Kita yakin, kita beriman segala sesuatu hal yang baik itu pasti akan membuahkan hasil yang baik juga, gitu. Betul, memang salah satu triggernya itu adalah produk. Kalau kita berbicara makanan, mau presentasenya sebagus apapun, mau tempatnya sebagus apapun, tapi kalau kita berbicara makanan, nomor satu pasti rasa. Rasa, kualitas, dan konsistensi itu yang kita pastikan memang selalu kita berikan yang terbaik kepada semua pelanggan Josefood yang kita namakan Joseph Friends. Ya. Jadi itu yang pertama, karena kita yakin dengan produk kita. Yang kedua adalah kita memang mempunyai tujuan ingin menjadi pioneer daripada premium frozen snack nomor 1 di Indonesia. Kalau kita bisa lihat, kalau untuk produk seperti segmentasi nugget, sosis, surimi, otak-otak itu memang sudah mempunyai top of mind, brand-brand top of mind. Tapi kalau untuk produk snack ini sendiri, kita melihat ada opportunity di situ, dan maka dari itu kita fokuskan untuk frozen premium snack. Dari dapur kecil yang dirintis keluarga, kini berkembang menjadi produsen frozen food dengan central kitchen. Tapi di balik itu, arah yang mereka pilih tetap sama. Membawa menu yang biasanya hanya bisa dinikmati di restoran mewah dan hotel berbintang, supaya bisa hadir di meja makan siapapun. Sampai jumpa di perjalanan dan cerita berikutnya.